Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat siang. Nah teman-teman, ini menjelang jam 12, dokter sudah tak suruh istirahat. Soalnya dokter masih terlalu kurus, jadi sebentar lagi harus tak paksa makan siang. Sebelum makan siang, selalu tak begal teman-teman. Aku begalnya gini teman-teman, dokter pokoknya bikin konten soal kesehatan ternak dulu gitu. Nah teman-teman, dalam video kali ini saya mau tanya kepada dokter, mewakili teman-teman semua ya, bagaimana caranya dokter, SOP yang pas dokter, standar penanganan yang pas untuk cempe yang baru lahir dokter. Ya. Iya dokter, gitu dokter. Oke Mas Bayu. Kalau kita breeding itu beternak ya Mas Bayu. Ya. Itu kan yang dinanti-nanti itu adalah Cempe. Ya. Ya. Nunggunya 5 bulan ya dok. Ya, kebuntingan 150-155 hari. Nah, udah ditunggu-tunggu lama kan jadi gembira. Ya. Tapi kegembiraan ini jangan terus kita terlena. Pada saat dia keluar, cempe keluar, kita harus melakukan perawatan intensif terhadap cempe-cempe ini. Jadi begitu dia keluar, ya toh, umumnya cempe ini akan dijilati sama Induknya. Oke. Pasti. Itu kemudian kalau di tempat kita yang kita lakukan di sini, Mas Bayu, itu begitu cempe keluar, itu kita ini Mas Bayu, ambil. Pisahkan dengan induknya sementara. Nah, lalu kita bersihkan dia. Bersihkan ya dok. Terutama bagian hidung. Yang paling pertama itu bagian hidung ya dok. Bagian hidung muka. Lendirnya dihilangi ya dok. Ya, pastikan dia bisa bernapas dengan baik. Siap. Kalau tidak bisa bernapas dengan baik, kita lakukan pembersihan eksudat atau lendir-lendir. Lendir-lendirnya. Ya, yang ada di sekitar muka, hidung dikeluarkan. Nanti kalau udah dia bisa bernapas dengan baik, lalu kita bersihin badannya ya dok. Bersihkan badannya. Lendir badan. Terutama bagian pusar dan tali pusar. Ini teman-teman, terutama bagian pusar dan tali pusar. Oke. Jadi itu harus dibersihkan. Nah, dengan menggunakan betadin, iodin, gitu-gitu ya dok. Yang paling gampang kita temui kan ya. Itu. Maaf ya teman-teman, nyebut merek ya ini ya, nggak apa-apa ya. Walaupun saya nggak di endorse ya. Aduh. Nah itu, jadi kita kasih obat itu, jangan cuma tunul-tunul. Jangan cuma sedikit tuh. Jangan cuma tetes-tetes ya dok. Iya, kita berikan rada banyak. Jadi basah ya? Basah, harus basah, kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompok teman-teman. Iya, dari kelompok-kelompok ini teman-teman, di video sebelumnya ada yang tanya dok, artinya apa kelompok-kelompok dok? Kelompok ini plus tenan. Jadi basah. Bener-bener basah ya dok? Iya, bener-bener basah dari pangkal pusar sampai ke tali pusar bagian bawah. Bagian ujung. Dan jangan khawatir loh Mas Bayu, misalnya tali pusarnya panjang, itu nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Itu jangan dipotong ya dok? Jangan dipotong, biarin aja. Nah itu alasannya apa? Itu kan sisa-sisa sari-sari makanan. Jadi biarkan itu kering dengan sendirinya, karena itu akan diserap ke dalam tubuh cempenya. Nah, nanti setelah itu dikasih betadin, ya toh, terus kita kembalikan ke induknya. Tetapi di dalam keranjang kalau bisa. Yang paling ideal itu cempe ini kalau sudah dibersihkan komplit, betadin komplit, terus dimasukkan dalam keranjang ya dok. Dalam keranjang. Nah, kenapa? Kalau dikembalikan ke kandang, padahal kan nanti alas kandang itu kotor. Alas kandang isinya dulu pernah ada kotoran selinting, puyuh. Nah itu kan juga jadi masalah kalau kemudian cempenya duduk deprok, karena dia kan masih belajar berjalan dok, belajar berdiri dok Mas Bayu. Jadi ada kalanya kejepit bareng dok. Nah kita kasih ke dalam keranjang yang bersih. Keranjangnya dikasih alas gombal, dok. Gombal itu kain kotor, kain bekas yang bersih gitu kan dok? Bisa jadi seperti itu, bisa jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih. Nah dikasih kayak rumput kering, jerami kering dok?
Bisa juga. Oke. Bisa juga enggak apa. Nanti setelah itu dia akan belajar berdiri. Oke. Setelah dia belajar berdiri, dia kuat berdiri, ya kan, baru teman-teman mengeluarkan dia dari apa? Box Box untuk nyusu. untuk nyusu. Nyusu ke induknya. Oke. Nyusu kolostrum ya, Dok. Nyusu kolostrum. Dok, kolostrum ini seberapa penting, Dok, bagi cempe? Kolostrum itu penting sekali Mas Diki. Itu sangat penting. Jadi dia tuh Isinya apa sih, Dok? itu nutrisi, Heeh. ya kan, nanti juga ada antibodi Uh-uh. untuk antibodi yang berasal dari induknya Heeh. untuk diturunkan ke anak. Si cempenya. Oh. Jadi dengan begitu si cempe ini tidak mudah sakit di tahap awal. Di tahap awal. Ya, dengan banyaknya kolostrum yang Dikonsumsi cempe konsumsi cempe, itu semakin bahaya, kuat ya. semakin kuat si cempenya ini. Dok, apa yang terjadi nek cempene kurang kolostrum, Dok? Biasanya pertumbuhannya Mas Bayu. Oh. Pertumbuhannya yang kurang maksimal, kurang bertumbuh maksimal. Misalnya Sepantarannya gitu. sepantarannya dia itu sudah bertumbuh tinggi, dia Kurang ya? kurang, Kayak malnutrisi gitu ya, Dok? seperti malnutrisi. Kecentet gitu ya, Dok? Ya, Oh. Dok. tapi bisa hidup loh Mas Bayu. Oh, tapi tetap bisa hidup Tapi ya? bisa hidup. Jadi jangan misalnya ada kejadian tuh takut, wah nanti ini mati gitu. Enggak juga. Oh. Enggak juga mati gitu. Oh. Tapi bisa bertumbuh, hanya saja pertumbuhannya Pertumbuhan awal kurang maksimal. kurang maksimal. Oh. Jadi jangan khawatir, tinggal cari susu pengganti. Susu pengganti. Seperti itu. Dok, susu pengganti kalau misalnya yang terjadi itu induknya di masa kebuntingan itu kurang terawat. Ya. Maksudnya kurang terawat itu pakannya ya kurang, kebutuhan jumlah pakannya kurang, jumlah nutrisi pakannya kurang gitu, Dok. Jadi pas lahiran orang metu susu gitu, Dok, nggak keluar susu gitu. Ya. Nah, untuk penggantinya itu piye caranya, Dok? Pengganti kolostrumnya, Dok? Biasanya kalau kita nggak ada kesulitan Mas Bayu, kalau misalnya kita harus bikin kolostrum karena banyak banget ya isi di dalamnya toh. Nah itu kita akan cari susu alternatif. Oh, susu sambungnya dia. Oke. Bisa kita yang paling gampang saja. Yang paling gampang kita temuin. Yang penting kita menggunakan, kalau saya ya biasanya yang berbahan baku lebih ke nabati. Oke. Dokter, misalnya nih kasus ada indukan kambing atau domba susunya banyak gitu. Ya. Nah, bisa nggak di awal-awal itu kita peras sedikit kolostrumnya, terus kita simpen, Dok? Bisa. Di kulkas gitu, di freezer? Bisa. Jadi kalau ada kasus-kasus kayak cempe induknya nggak keluar susunya gitu, untuk awal-awal itu bisa dikasih itu dulu gitu, Dok? Bisa sekali. Bisa ya? Bisa sekali. Oke. Kadang kan kalau misalnya di kambing perah Mas Bayu, itu kolostrum yang didapat itu bisa sampai setengah liter, bisa sampai 1 liter. Jadi sebaiknya itu kita ambil sedikit, kita simpen di freezer gitu ya, Dok? Ya, bisa juga seperti itu untuk kejadian-kejadian yang misalnya membutuhkan kolostrum. Betul. Oke. Dok, cempe itu masa hidupnya rawan itu di berapa hari awal sih, Dok? 3-5 hari Mas Bayu. Itu 3-5 hari awal itu sangat-sangat rentan ya? Rentan sekali. Jadi kalau yang perlu kita lakukan, kalau misalnya dia itu perlu perawatan khusus, jangan lupa loh Mas Bayu, kita harus kasih dia penghangat. Ya. Kasih lampu ya, Dok? Kasih lampu, dan tidak sembarang lampu loh Mas. Oh ya. Saya pernah pakai lampu bohlam, coba hasilnya garing. Dokter, kalau si cempe itu sudah melewati masa kritisnya, kan 3-5 hari bisa dibilang itu masa kritis ya, Dok? Betul. Artinya sebenarnya pakan utama dia kan di 2 minggu awal itu kan ASI ya, Dok? ASI induknya. Jadi induknya itu harus dikasih makanan yang nutrisinya bagus ya, Dok? Betul. Nah, Dok, tidak ada lain ya, Dok, selain ASI, kunci awalnya itu ya? Kunci awalnya untuk pertumbuhan cempe yang bagus itu kan semua dari ASI. Karena cempe dia belum mampu makan ya?
belum makan serat. Oh. Ya, oke. jadi ntar dia dia mengkonsumsi nutrisinya berbentuk cairan. Oke. Seperti itu. Nanti usia 2 sampai 3 minggu dia mulai Mucui. mulai belajar makan serat. Mucui itu teman-teman, istilah di sini ketika si cempe mulai makan daun-daun bujuk-bujukan gitu ya, Dok. Ya, Oke. dia mulai nggak nyemi dikit-dikit, Oke. ya kan? Mulai merasakan hijauan. Nah, tapi itu kan tetap ya, Dok, tetap di setting supaya nyusu terus ya, Dok. Betul. Oke. Dia memang harus, kuncinya kan tetap di susu. Pertumbuhan maksimal apabila dia mendapatkan susu yang maksimal dengan kualitas susunya juga ya, Mas. Kualitas susu yang baik juga. Jadi ketika si induknya itu dikasih pakan yang bagus, itu secara logikanya akan menghasilkan kualitas ASI yang baik ya, Dok? Iya, kualitas ASI yang baik dan dalam jumlah banyak. Dalam jumlah banyak. Nah, ini teman-teman, ini hanya dasarnya aja. Ya. Karena nanti penanganannya pasti beda ya, Dok, antara cempe domba biasa, cempe kambing perah gitu, beda banget ya, Dok. Beda banget teman-teman. Artinya kalau teman-teman yang bermain di kambing perah itu penanganannya pasca kelahiran itu sungguh-sungguh sangat luar biasa, teman-teman. Jadi ada kamar untuk cempenya semua disatukan, diperahin ke induknya, didotin gitu-gitu ya, Dok. Betul. Supaya susu induknya bisa menjadi duit ya, Dok. Jadi ini baru dasarnya, teman-teman. Ini baru dasarnya bagaimana mungkin ada penonton di video ini yang masih mau belajar breeding, nanti masih takut-takut untuk breeding, nanti nangani cempe segala macamnya. Nah, sebenarnya ini dasarnya ya, Dok. Iya, betul. Ini dasarnya. Ini dasar yang sederhana. Seperti itu. Tapi tidak boleh tidak dilakukan ya, Dok. Dari SOP awal tadi bersihin hidung, terus ngasih betadine boosternya gitu-gitu. Karena nanti kalau misalnya kita lalai, terus nanti cempenya itu di lantai kandang, tiduran dalam kondisi basah, ya toh. Terus dia terlalu lama, nanti Mas, bisa kena tetani. Kena tetani. Ya. Kena tetanus. Oke. Jadi gini, terus apakah langsung kena tetanus? Apakah langsung menunjukkan gejala klinis? Enggak, Mas Bayu. Enggak ya, Dok? Enggak. Nanti bisa jadi kejadiannya setelah cempe usia 1 bulan. 1 bulan. Tiba-tiba cempenya ambruk, Kejang. kondisi kejang. Nah, Aku pernah ya, Dok. Itu kejadiannya indukan mau bunting kedua, Dok. ya. Jadi mungkin dulu awalnya yang masuk baru sedikit, Dok, itu tetanusnya. Kejadiannya itu. Dan ini ya, Dok, penting banget ya, Dok, soal tali pusar tadi, Dok. Iya, untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam tubuh cempe. Kan paling gampang lewatnya tali pusar, Mas. Lewat tali pusar. Paling mudah lewatnya tali pusar untuk cempe ya kan. Iya. Itu harus kita lakukan preventif di depan. Kita lakukan pencegahan terlebih dahulu. Jadi nanti dengan demikian dia sudah terhindar dari kejadian tetanus. Minimal tetanusnya sudah sangat bisa diminimalisir ya, Dok. Betul. Itu dulu. Karena kejadian yang sering terjadi adalah kekakuan cempe pada usia 2 minggu atau 1 bulan. Oke, Dokter. Terima kasih atas informasinya, teman-teman. Karena dokter itu saya bisa dengar perutnya sudah kerucuk-kerucuk gitu videonya soal SOP penanganan cempe. Sekian dulu ya, teman-teman. Nanti saya lanjutkan kalau dokter sudah makan siang. Terima kasih, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ikuti terus channel YouTube ini. Semoga informasi Dokter Budi ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang terkhusus tidak bisa mengakses dengan mudah
tenaga-tenaga kesehatan ternak. Seperti itu ya, Dok? Ya, Karena tidak banyak jumlahnya yang namanya dokter hewan dan mantri hewan di Indonesia ya, Dok. betul. Jadi hal-hal preventif tadi harus bisa ditangani sendiri oleh Para peternak. peternaknya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.